Arini, perempuan berusia 26 tahun, merasakan kelelahan yang luar biasa merayap di seluruh tubuhnya setelah 20 jam penerbangan dan transit yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan panjangnya untuk menyelesaikan urusan mendesak terkait aset warisan bernilai tinggi yang ditinggalkan mendiang ayahnya di Eropa akhirnya berakhir. Pukul 3 dini hari, terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta terasa sunyi dan dingin, kontras dengan hiruk-pikuk siang hari. Arini menyeret koper branded miliknya, simbol satu-satunya dari sisa-sisa kehidupan keluarga kelas menengah atas yang ia kenal sebelum menikah, menuju pangkalan taksi resmi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Sebelum menikah dengan Ardi, suamiku, adalah tentang kehancuran finansial yang mendadak. Ayahku, seorang pengusaha kecil, meninggal dengan meninggalkan banyak hutang besar yang menghantui, memaksa ibuku menjual sebagian besar properti mewah kami. Aku menikah dengan Ardi, putra tunggal keluarga Hartono, bukan karena cinta yang menggebu-gebu pada awalnya, tetapi karena kebutuhan akan stabilitas dan janji Ardi untuk membantu melunasi sisa hutang keluarga ayah. Keluarga Hartono adalah penguasa bisnis perhotelan dan properti, dengan kekayaannya melimpah, dan yang paling menonjol adalah ibu mertuaku, Bu Paramita. Bu Paramita, di usianya yang menginjak 55 tahun, adalah wanita yang sangat dikagumi sekaligus ditakuti dalam pergaulan elit Jakarta. Dia adalah sosok yang mendominasi dengan obsesi pada kesempurnaan dan penampilan. Ia selalu mengenakan fashion brandy terbaru dan menggunakan gadget sebagai simbol status sosial paling mutakhir. Bu Paramita adalah arsitek utama bisnis keluarga Hartono, dan ia mengendalikan setiap sen perputaran uang dalam bisnis mereka. Meskipun Ardi, suamiku, adalah sosok yang lembut dan mencintaiku, ia seringkali tak berdaya di bawah bayang-bayang otoritas ibunya, terutama menyangkut pengelolaan keuangan keluarga dan konflik dalam pengelolaan perusahaan mereka yang sering terjadi. Sejak awal pernikahan, aku merasakan ketegangan yang aneh dari Bu Paramita. Ia tidak pernah secara terbuka menentangku, tetapi ada rasa iri dan tatapan dingin yang seringkali kulihat tersembunyi di balik senyum sopannya. Ia selalu membuat perbandingan halus tentang latar belakangku yang sederhana dengan kemewahan yang kini kunikmati. Aku mengira ini adalah ketidaknyamanan biasa seorang ibu mertua terhadap menantu yang dianggap mengambil putranya. Aku selalu berusaha keras menjadi menantu yang sempurna, berusaha keras agar kehadiranku tidak menjadi pemicu konflik pembagian uang dalam keluarga besar itu, meskipun aku memiliki hak sah atas jatahku sebagai istri Ardi. Aku naik ke taksi berwarna kuning yang baru saja menarik. Sopir taksi itu, seorang pria paruh baya dengan wajah yang tampak lelah dan gugup, segera menanyakan alamat. Permata Hijau, Pak, kataku, sambil menyentuh smartphone flagshipku untuk mengecek pesan terakhir dari Ardi. Ardi seharusnya menjemputku, tetapi ia mendadak harus menghadiri pertemuan darurat terkait anjloknya saham naik turun perusahaan mereka. Begitu pintuku tutup, taksi itu belum bergerak, tetapi terdengar bunyi klik yang sangat keras. Pintu taksi terkunci otomatis. Aku mengerutkan kening, menatap sopir taksi itu melalui kaca spion. Ekspresinya penuh keringat dingin dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam, tidak seperti sopir biasa yang kukenal. Ada apa, Pak? Kenapa Anda mengunci pintunya? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang, meskipun rasa lelah dan kekhawatiran mulai merayap. Sopir itu memejamkan mata sejenak,
lalu menoleh ke belakang dengan gerakan cepat dan berkata dengan nada yang sangat tegang, seolah menahan tangis, "Jangan turun di sini, Nyonya, jangan buka pintu. Kamu akan tahu dalam 10 menit. Tolong, Nyonya, jangan bergerak. Ikuti saja perintah saya." Kegugupan sopir itu sangat nyata, melampaui rasa lelah biasa. Itu adalah ketakutan yang tulus, dan rasa takutnya menular padaku. Aku memilih untuk menuruti tanpa banyak bicara. Kami melewati jalanan bandara yang sepi, dan jantungku mulai berdebar kencang. Dalam kegelapan, aku mencoba memutar otak. Apakah ini perampokan, penculikan, atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Pikiran tentang aset warisan bernilai tinggi yang baru kurus di Eropa, yang sebagian besar berbentuk digital cryptocurrency bernilai fantastis, melintas di benakku, membuatku semakin gelisah. Taksi itu berbelok ke jalanan yang remang-remang, jauh dari penerangan jalan utama. Tiba-tiba, dari kegelapan, aku melihat lampu strobo biru dan merah menyala. 5 kendaraan SUV hitam, tanpa logo, mendadak memotong jalan kami dari berbagai arah. Aku tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi siluet tegap dan senjata laras panjang yang mereka bawa terlihat jelas. Mereka adalah polisi, atau setidaknya tampak seperti polisi. Taksi kami terhenti mendadak. Pintu mobil dibuka paksa oleh 2 pria bersenjata lengkap. Salah satunya menodongkan senjatanya tepat ke arahku. "Keluar dari mobil, Nyonya. Angkat tanganmu perlahan. Kau ditahan atas tuduhan pencucian uang, penyelundupan aset cryptocurrency ilegal senilai 800 miliar rupiah, dan keanggotaan dalam sindikat mafia internasional. Jangan bergerak atau kami tembak," bentak seorang pria berjaket kulit hitam tebal yang tampaknya adalah pemimpin regu. Aku terkejut bukan kepalang. Tubuhku membeku. Tunggu. Ini salah. Saya Arini Hartono. Saya baru pulang dari perjalanan dinas. Apa yang kalian bicarakan? Diam. Kami tahu identitasmu, Aiko Subaki. Kami tahu kau adalah buronan yang kabur dari Tokyo. Kami telah melacak smartphone dan transaksi terakhirmu. Kau adalah penyelundup aset Bitcoin. Balas pemimpin itu, menarik tanganku dengan kasar, memaksa aku keluar dari taksi. Nama, Aiko Subaki. Artis film dewasa. Mafia Bitcoin. Semua itu tidak masuk akal. Semua tuduhan ini sangat absurd. Aku melihat ke belakang, mencari sopir taksi itu. Ia sudah berlutut di samping mobil, wajahnya tertunduk, memohon belas kasihan. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya menjalankan perintah." Di tengah kekacauan, pemimpin regu itu menunjukkan kepadaku sebuah foto yang ia pegang di smartphone flagshipnya. Foto close-up seorang wanita. Melihat foto itu, udara di paru-paruku seakan lenyap. Itu adalah wajahku. Sempurna. Sama persis. Bentuk mata, lekuk hidung, bahkan lesung pipit di sisi kanan. Foto itu adalah diriku, tetapi dengan riasan mata yang lebih gelap dan gaya rambut yang berbeda. Kami punya bukti identitasmu yang sebenarnya, Aiko. Jangan mencoba membohongi kami. Aku gemetar hebat, bukan lagi karena lelah, tetapi karena teror yang mengerikan. Ini bukan hanya salah tangkap, ini adalah jebakan yang dibuat dengan sangat presisi. Seseorang yang sangat mirip denganku, yang tahu setiap detail tentangku,
sedang melakukan kejahatan besar. Saya bersumpah, bukan saya. Tolong hubungi suami saya, Ardi Hartono, atau ibu mertua saya, Bu Paramita Hartono. Mereka bisa menjamin saya, teriakku, air mata mulai mengalir deras. Pemimpin regu itu menyeringai, senyum sinis yang penuh kemenangan. Bu Paramita Hartono, ya? Menarik sekali. Kau mencoba melibatkan ibumu. Kau tahu, kami juga punya informasi tentang keterlibatan keluarga Hartono dalam urusan mafia ini. Transaksi cryptocurrency itu dilacak ke beberapa properti mewah milik Hartono Group di Eropa. Arini dibawa pergi dengan paksa, meninggalkan taksi kuning itu di jalanan sepi. Ia tidak hanya dituduh melakukan kejahatan, ia dituduh sebagai sosok jahat yang persis sama dengannya, dan yang lebih mengerikan, ia menyadari bahwa seluruh keluarga suaminya yang penuh dengan intrik konflik pembagian uang dan bisnis, kini menjadi bagian dari konspirasi yang jauh lebih gelap. Ditahan oleh sekelompok pria bersenjata yang mengaku sebagai petugas penegak hukum yang terus memanggilku, Aiko Subaki, terasa seperti mimpi buruk yang tidak logis dan penuh teror. Aku dibawa ke sebuah lokasi yang tidak kukenal, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang sunyi. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, aku dipaksa untuk menghadapi tuduhan-tuduhan yang semakin absurd, terlibat dalam konflik pembagian uang sindikat gelap, mengatur perputaran uang dalam bisnis ilegal cryptocurrency, dan menjadi wajah utama dari jaringan kriminal yang memanfaatkan celah sistem finansial internasional. Kau bisa berhenti berakting, Nyonya Hartono, kata komandan yang memimpin penangkapan, yang memperkenalkan dirinya sebagai AKP Setio. Setio menjatuhkan laptop mahal ke meja di hadapanku, menyalakan layar yang memancarkan serangkaian data trail dan gambar. Jejak digital tidak pernah bohong. Kau meninggalkan data trail yang sangat rapi. Foto-foto Aiko Subaki di Tokyo, London, dan Dubai menggunakan fashion branded yang sama dengan yang kau kenakan di acara sosial Jakarta. Analisis biometrik wajahmu dan wajah Aiko Subaki menunjukkan kecocokan 99,99%. Kau bahkan menggunakan smartphone flagship dengan seri dan nomor IMEI yang sama persis dengan yang digunakan Aiko untuk mengatur transfer aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah. Aku menatap layar laptop mahal itu, dan yang kulihat semakin menghancurkan kewarasanku. Bukan hanya wajahku, tetapi kebiasaan, gaya hidup, bahkan detail-detail kecil yang seharusnya hanya ku ketahui, semua telah dijiplak oleh Aiko. Ada foto wanita mirip diriku di restoran mahal di Tokyo, di hadapan kapal pesiar mewah yang sedang berlayar untuk liburan luar negeri. Semuanya dibuat sangat meyakinkan. Ini adalah rekayasa identitas yang membutuhkan sumber daya finansial besar, akses ke teknologi tingkat tinggi, dan perencanaan yang sangat matang. Aku menyadari ini adalah masalah utama yang mulai tampak jelas. Konspirasi ini tidak dilakukan oleh orang asing. Konspirasi ini datang dari dalam lingkaran terdekatku. Semua ini palsu. Itu bukan saya. Tolong, Pak, saya mohon, hubungi suami saya, Ardi. Seruku, air mata mengalir deras. Ardi Hartono, ya? Setio menyeringai sinis. Kami sudah mencoba. Suamimu tidak bisa dihubungi. Dan yang lebih menarik, kami menemukan bukti bahwa dana cryptocurrency itu awalnya dipegang oleh perusahaan induk Hartono Group sebagai bagian dari modal usaha untuk proyek properti baru mereka. Kemudian, aset itu dipindahkan menggunakan identitas Aiko
dan jejaknya berakhir di beberapa rekening cangkang yang terkait dengan properti mewah di luar negeri. Setio kemudian menunjuk pada sebuah dokumen di layar laptop mahal. Transfer terakhir dilakukan 3 hari yang lalu saat kau berada di Eropa mengurus aset warisan bernilai tinggi mendiang ayahmu. Ironisnya, sebagian besar dana curian itu ternyata berasal dari penjualan paksa beberapa aset perusahaan yang dilakukan mendiang ayahmu untuk menutupi hutang besar yang menghantui perusahaan. Ini adalah skema yang sangat rapi, Nyonya Arini. Kau kembali ke Indonesia tepat setelah uang itu berhasil dipindahkan. Kau adalah umpan yang sempurna. Aku merasa pusing. Nama Hartono Group. Proyek properti. Modal usaha. Uang. Ini semua menunjuk pada satu orang, Bu Paramita. Hanya Bu Paramita yang memiliki kecerdasan, akses finansial, dan motivasi untuk melakukan kejahatan yang begitu rumit dan berbahaya, apalagi yang melibatkan operasi plastik dan rekayasa identitas yang sangat mirip denganku. Dendam dan iri hati yang selama ini kupikir hanya ketidaknyamanan, kini menjadi motif kriminal yang sangat nyata. Aku mencoba memutar otak, mengingat-ingat kembali ketegangan di antara aku dan Bu Paramita. Aku ingat beberapa bulan lalu, saat saham naik turun perusahaan sedang bergejolak, Bu Paramita terlihat sangat tertekan. Aku juga ingat betapa kerasnya dia menentang keputusanku untuk menjual sisa investasi emas warisan ayahku untuk melunasi hutang, menyarankan agar aku menyimpan aset itu dan membiarkan Hartono Group mengurus semuanya. Ia selalu tahu semua detail kehidupanku, setiap pakaian yang kubeli, setiap perjalanan yang kulakukan, setiap gadget sebagai simbol status sosial yang kumiliki. Saat aku masih berjuang mencerna kengerian ini, pintu gudang terbuka dan Komandan Setio memberi hormat cepat kepada seseorang yang baru masuk. Seorang wanita memasuki ruangan. Ia berpakaian rapi dengan setelan bisnis mahal, memancarkan aura dingin dan otoritas. Wajahnya membuat napasku tercekat dan seluruh darahku serasa membeku di pembuluh darah. Itu adalah wajahku. Tetapi dengan aura yang jauh lebih dingin, lebih kejam, dan dengan tatapan mata yang penuh kemenangan jahat. Namun, beberapa garis di sekitar matanya, beberapa lipatan kulit di lehernya, tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan usia aslinya. AKP Setio, terima kasih atas kerja cepat Anda, kata wanita itu. Suaranya sangat mirip denganku, tetapi nadanya sedikit lebih dalam dan penuh otoritas. Ia kemudian menatapku, senyum sinisnya membuatku merinding. Sungguh menyedihkan melihat kembaranku yang lemah harus mengakhiri perjalanan karirnya di sini. Tapi bisnis keluarga harus dilindungi, bukan? Arini. Setio menoleh ke arahku. Ini adalah saksi kunci dan korban utama penipuan, Aiko Subaki, Nyonya Paramita Hartono. Nyonya Paramita yang menemukan bahwa wanita ini, yang mengaku sebagai istri putranya, ternyata menggunakan identitas palsu untuk menyusup ke keluarga dan menguras pengelolaan keuangan keluarga mereka. Saat itu, sebuah kebenaran brutal, kebenaran yang jauh lebih mengejutkan daripada tuduhan mafia, menghantamku. Dia bukan Bu Paramita. Bisikku, air mata syok kembali membasahi pipiku. Aku menunjuk wanita di hadapanku. Anda adalah orang yang sama dengan Aiko Subaki. Wanita itu tertawa, tawa yang menusuk hati dan penuh kesombongan. Tawa itu memiliki getaran yang sangat khas, getaran yang selalu kukenal di ruang makan rumah mewah keluarga Hartono. Tawa itu adalah tawa Bu Paramita. Akhirnya kau menyadari, Arini, kata Bu Paramita, atau setidaknya
yang sekarang memiliki wajahku. Ya, aku adalah Paramita Hartono. Dan kau benar. Aku adalah Aiko Subaki dan juga Arini yang melakukan semua kejahatan itu. Aku hanya meminjam wajahmu. Wajahmu yang sempurna, wajah yang dicintai Ardi, wajah yang membuat semua orang percaya. Aku menjalani operasi plastik yang sangat mahal di Jepang, dibantu oleh jaringan gelapku. Aku memindahkan semua aset, memanipulasi jejak digital, dan menjebakmu. Aku membuat diriku menjadi korban yang sempurna, sementara kau, menantu yang tidak tahu diuntung, menjadi kambing hitam yang sempurna. Semua teka-teki itu runtuh menjadi satu kengerian. Operasi plastik, iri hati yang membara, dendam yang tersembunyi. Bu Paramita tidak hanya iri, ia terobsesi untuk menghancurkanku, dan ia menggunakan kejahatan internasional sebagai alat untuk menjebakku, sementara ia mengamankan seluruh aset warisan bernilai tinggi keluarganya. Ia telah merekayasa seluruh skenario, menempatkanku di titik genting, di mana seluruh dunia percaya bahwa aku adalah pelaku kejahatan kelas kakap. Kini, aku berada di hadapan ibu mertuaku sendiri, yang berwajah persis diriku, yang akan melenyapkanku dengan identitas palsu yang ia ciptakan. Aku telah jatuh ke dalam konspirasi keluarga yang jauh lebih gelap dari apa yang pernah kubayangkan. Pengakuan Bu Paramita yang dingin dan sombong, di mana ia berdiri di hadapanku dengan wajah yang dicuri dariku sendiri, adalah letupan konflik pertama yang menghancurkan seluruh realitas yang kukenal. Syok itu berubah menjadi kemarahan yang membakar. Aku terikat di kursi logam yang dingin, tubuhku gemetar bukan lagi karena kedinginan, tetapi karena teror dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. AKP Setio dan para pengawalnya berdiri mengelilingi, membiarkan drama keluarga mengerikan ini berlangsung, jelas berada di bawah kendali penuh Bu Paramita. Kenapa, Bu Paramita? Kenapa Anda melakukan ini? Teriakku, suaraku pecah. Saya tidak pernah menyakiti Anda. Saya mencintai Ardi. Kenapa Anda harus menghancurkan hidup saya dengan kebohongan aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah dan identitas palsu Aiko Subaki ini? Bu Paramita, yang kini berwajah Arini, tersenyum sinis. Senyum itu terasa seperti belati yang menusuk. Kau tidak menyakiti saya, Arini? Oh, kau menyakiti saya setiap hari. Kau mengambil Ardi, satu-satunya putra yang kumiliki. Kau tahu betapa saya membenci wajahmu yang polos, wajah yang terlihat lugu, tetapi berhasil mencuri perhatian semua orang, bahkan perhatian para kolega pergaulan elitku. Aku yang membangun bisnis keluarga ini dengan darah dan keringat, aku yang mengelola setiap detail perputaran uang dalam bisnis ini, tetapi Ardi dan kau selalu mengancam kendaliku. Ia berjalan perlahan, memancarkan aura arogansi di tengah pakaian fashion branded miliknya. Kau pikir aku tidak tahu kau memiliki aset warisan bernilai tinggi dari ayahmu? Aset cryptocurrency yang kau urus di Eropa itu adalah ancaman. Jika kau dan Ardi memiliki lebih banyak uang, kalian akan lepas dari cengkeramanku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus menguasai semua yang dimiliki Ardi, termasuk properti mewah dan sisa investasi emas yang masih atas namanya, untuk memastikan dia tetap berada di bawah kendaliku. Dan untuk itu, kau harus disingkirkan. Aku akhirnya mengerti konflik rumit ini. Ini bukan hanya tentang dendam pribadi atau iri hati. Ini adalah tentang konflik dalam pengelolaan perusahaan dan kekuasaan absolut atas kekayaan. Bu Paramita telah memanipulasi seluruh sistem untuk
untuk mengamankan harta, menjebakku dengan kejahatan finansial internasional agar polisi percaya bahwa aku adalah mastermind yang mencoba menguras modal usaha Hartono Group. Tuduhan Aiko Subaki adalah alibi sempurna untuk penggelapan dana 800 miliar yang sebenarnya ia lakukan sendiri. Anda memindahkan 800 miliar rupiah dari perusahaan ke rekening luar negeri menggunakan identitas palsu, dan Anda menuduh saya, seruku tak percaya. Itu kejahatan ganda. Tepat, balasnya bangga. Aku adalah korban yang menemukan kejahatanmu, Aiko. Aku menemukan data trail palsumu di laptop mahal Ardi. Aku menemukan semua rencana jahatmu. Semua orang akan percaya. Lihat, katanya, menunjuk ke layar laptop mahal di hadapanku. Kami bahkan telah memasukkan data sidik jari dan DNA MU yang cocok dengan Aiko Subaki di bank-bank Tokyo. Kau sudah mati, Arini. Kau sudah menjadi Aiko. Dan Aiko akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, menanggung semua hutang besar yang menghantui yang ia timbulkan untuk sindikatnya. Saat itu, aku merasakan sakit fisik yang lebih parah daripada kelelahan. Aku menyadari betapa sendiriannya aku. Suamiku, Ardi, masih tidak bisa dihubungi. Bu Paramita pasti telah memutus semua jalur komunikasi. Di mana Ardi? Apa yang Anda lakukan padanya? Tanyaku, kini rasa takutku beralih ke suamiku. Ardi. Bu Paramita mengangkat bahu, berakting sempurna. Dia sedang sibuk, sayang. Saham naik turun perusahaan sedang sangat volatil. Dia sedang berusaha menutupi kerugian atau keuntungan besar yang kau sebabkan, Aiko. Dia sangat putus asa. Aku yang mengurus semuanya, memastikan pengelolaan keuangan keluarga tetap stabil setelah kau mencoba menghancurkannya. Dia tidak akan percaya padamu. Semua bukti ada di pihakku. Aku tahu betapa cintanya Ardi padaku, tetapi aku juga tahu betapa butanya ia pada ibunya dan betapa rapuhnya ia di bawah tekanan finansial. Bu Paramita pasti telah memanipulasi Ardi dengan kebohongan yang sama, membuatnya percaya bahwa aku adalah agen ganda yang merencanakan kejatuhan bisnis keluarga mereka. Tiba-tiba, salah satu pengawal yang menjaga pintu masuk gudang berbisik kepada AKP Setio. Setio mengangguk dan menatap Bu Paramita. Nyonya Paramita, ada masalah. Suami Nyonya Arini, Tuan Ardi, berhasil melacak lokasi mobil taksi yang dipakai Arini melalui GPS gadget sebagai simbol status sosialnya. Dia menuju kemari. Dia berhasil lolos dari pengalihan yang kita buat di kantor. Wajah Bu Paramita menegang. Ini adalah variabel yang tidak ia perhitungkan. Ardi, yang seharusnya lumpuh karena kepanikan bisnis, ternyata masih berjuang untukku. Cepat, selesaikan wanita ini, perintah Bu Paramita. Ia menarik pistol kecil berwarna perak dari dalam tas tangannya yang mahal. Aku panik. Anda tidak bisa. Jika Ardi melihat Anda dengan wajah saya, dia akan tahu. Dia akan tahu semuanya. Tidak, Arini. Dia tidak akan tahu apa-apa, desis Bu Paramita mengarahkan pistol itu padaku. Dia hanya akan melihatmu, Aiko, si pengkhianat, mencoba melarikan diri dari kejahatanmu. Dan aku, ibunya, yang mencoba menghentikanmu. Setio, siapkan skenario bunuh diri. Kita akan katakan Aiko Subaki panik dan bunuh diri saat ditangkap. Pistol itu diarahkan tepat ke kepalaku. Aku memejamkan mata,
napasku tercekat. Air mata panas mengalir. Ini adalah akhir yang mengerikan. Dibunuh oleh ibu mertua yang berwajah persis diriku setelah dijebak sebagai teroris finansial. Tepat sebelum Bu Paramita menarik pelatut, terdengar suara decitan ban yang keras dari luar gudang. Pintu besi gudang didorong terbuka dengan paksa, dan Ardi berdiri di ambang pintu, tampak sangat putus asa dan kelelahan, tetapi matanya memancarkan tekad yang membara. "Ibu, hentikan!" teriak Ardi. Ia tidak melihat ibunya, ia melihatku, Arininya, yang disandera oleh wanita yang berwajah sama dengannya. Konflik batin Adnan kini mencapai puncaknya. Ia harus memilih siapa wanita yang ia cintai. "Ardi, sayang, jangan dengarkan dia. Dia Aiko Subaki. Dia mencoba membunuh ibu. Dia yang mencuri semua uang kita," teriak Bu Paramita dengan wajah Arini. "Aku memohon, Ardi. Itu ibumu. Itu Bu Paramita. Dia operasi plastik. Aku istrimu." Ardi kini berada di tengah letupan konflik pertama yang paling menghancurkan. Di satu sisi, wanita yang ia cintai, di sisi lain, wanita yang ia yakini sebagai ibunya, namun keduanya memiliki wajah yang sama. Ardi harus memecahkan misteri wajah ini dalam hitungan detik. Kedatangan Ardi di gudang itu adalah pisau bermata dua. Ia adalah satu-satunya harapanku, tetapi kehadirannya sekaligus menyempurnakan drama mengerikan yang dirancang Bu Paramita. Di ambang pintu, Ardi berdiri kaku, menatap dua wanita dengan wajah yang sama, satu terikat di kursi, memohon dengan putus asa, dan satu lagi berwajah persis sama, memegang pistol dengan air mata palsu yang sempurna. Kebingungan, keterkejutan, dan rasa sakit karena dikhianati yang ditunjukkan Ardi adalah pemandangan yang menyayat hati. "Ardi, dengarkan ibu," teriak Bu Paramita, memegang pistol itu erat-erat. Ia memainkan peran sebagai korban heroik yang mencoba menghentikan kejahatan. Dia, Aiko Subaki, mencoba membunuh ibu dan mencuri sisanya. Dia menggunakan wajahku, maksud ibu, wajah Arini, untuk menipumu. Ibu sudah memprediksi ini. Dia adalah ancaman bagi bisnis keluarga kita. Ardi, lihat mataku, seruku, berusaha menembus kebingungannya. "Aku istrimu. Aku tidak pernah menjalani operasi plastik. Aku tidak pernah mencuri. Tanyakan padanya, adakah bekas luka operasi pada wajahnya? Tanyakan padanya tentang janji yang hanya kita berdua tahu." AKP Setio dan para pengawal bergerak mendekat, siap mengamankan Bu Paramita yang mereka yakini sebagai korban. Tetapi mereka harus menunggu perintah dari Bu Paramita sendiri, karena mereka adalah bagian dari konspirasi gila ini. Ardi menutup mata sejenak, mengambil napas berat. Ia mencoba mencari logika di tengah kegilaan. Ia mengeluarkan smartphone flagshipnya, yang biasanya ia gunakan untuk mengelola urusan perputaran uang dalam bisnis dan saham naik turun, tetapi kini ia menggunakannya untuk mencari kebenaran yang lebih mendasar. "Siapapun kau," kata Ardi, suaranya parau, matanya terbuka, menatap kedua wanita itu secara bergantian. "Jelaskan satu hal. Jelaskan mengapa, selama 2 bulan terakhir, aku merasakan ibu semakin dingin, semakin mendesakku untuk segera mengalihkan semua investasi emas ke rekening pribadi ibu, dengan alasan mengamankan aset warisan bernilai tinggi keluarga." Mendengar pertanyaan Ardi yang spesifik mengenai finansial, aku tahu ini adalah celah kecil. Itu adalah konflik pembagian uang yang seringkali membuat Ardi tertekan,
yang ia yakini hanya sebagai konsern seorang ibu. Itu adalah taktik untuk mengamankan pengelolaan keuangan keluarga dari Aiko, jawab Bu Paramita dengan wajahku. Ibu tahu dia akan mengincar cryptocurrency itu, jadi ibu harus mengamankan properti mewah dan aset lainnya agar tidak disita oleh mafia. Diam, bentak Ardi, suaranya kini mengandung otoritas yang baru kutemukan. Ia berjalan mendekatiku, mengabaikan pistol di tangan Bu Paramita. Istriku tidak pernah memintaku untuk mengalihkan investasi emas itu ke rekening ibuku. Istriku hanya memintaku untuk membantu melunasi hutang besar yang menghantui peninggalan ayahnya dengan menjual sebagian kecil sahamnya. Kau bukan ibuku. Ardi kini berjarak 2 meter dari Bu Paramita, dan ia melihat sesuatu yang tidak kulihat dari sudut pandangku yang terikat. Ia melihat detail kecil yang mengkhianati Bu Paramita yang telah ia tutupi dengan sempurna menggunakan fashion branded mahal. Ibu, kau selalu membenci tato kecil di pergelangan tangan kiriku, kata Ardi, suaranya menusuk. Kau selalu memarahiku setiap kali aku tidak menggunakan gadget sebagai simbol status sosial terbaru yang kau belikan. Tapi kau, wanita yang memegang pistol itu, kau selalu memuji tato itu di setiap acara sosial yang kita hadiri belakangan ini. Kau bahkan menyentuhnya dan berkata itu unik. Itu bukan ibuku. Ibuku tidak pernah memuji sesuatu yang ia benci. Ardi telah menemukan simpul konflik yang paling penting, bukan pada wajah, melainkan pada ingatan emosional dan perilaku. Bu Paramita, dengan wajahku yang baru, telah belajar untuk bertindak seperti Arini, memuji apa yang disukai menantunya, melupakan kebencian mendalamnya pada detail kecil yang dimiliki putranya. Operasi plastik itu sempurna, tetapi memori kejiwaan Bu Paramita tidak. Melihat rencananya hancur total karena detail psikologi sekecil itu, Bu Paramita gemetar. Kemarahan murni menguasai dirinya. Dasar anak bodoh, teriak Bu Paramita. Ia tidak lagi peduli untuk berpura-pura. Ya, aku yang merencanakannya. Aku yang membuat wajah ini. Aku yang mengambil 800 miliar itu. Aku yang akan menguasai semua yang kau miliki, Ardi. Kau dan istrimu tidak akan pernah tahu cara mengelola kekayaan ini. Hanya aku yang tahu cara membuat kerugian atau keuntungan besar dalam semalam. Dan kau tidak akan pernah lari dari kendaliku. Ia mengarahkan pistol itu kepada Ardi. Sekarang, minggir. Aku akan selesaikan wanita pengganggu ini, dan kemudian aku akan menyelesaikanmu. Kau tidak akan pernah lepas dariku. Tiba-tiba, dari kegelapan di luar gudang, muncul tokoh baru yang memperumit keadaan. Sebuah suara berat terdengar. Aku rasa kau tidak akan menyelesaikan siapapun, Paramita. Pintu gudang didorong sepenuhnya, dan masuklah seorang pria parubaya, rapi dan berwibawa, didampingi oleh 2 orang berseragam resmi. Pria itu adalah Chief Inspektor Tanaka dari Kepolisian Metropolitan Tokyo, diikuti oleh seorang agen FBI yang mengawasinya. Kami telah melacak aktivitas sindikat yang bekerja sama dengan Aiko Subaki, yang sebenarnya adalah Paramita Hartono, sejak ia menjalani operasi plastik dan memasukkan jejak digital dari sebuah laptop mahal yang dibuang di Tokyo, kata Inspektor Tanaka. Suaranya tenang dan penuh otoritas. AKP Setio dan semua pengawal Anda berada di bawah pengawasan internasional. Kami punya bukti lengkap tentang kejahatan finansial Anda. Setio dan para pengawal Bu Paramita langsung membeku, wajah mereka pucat pasi. Mereka
Saya tidak menyangka bahwa konflik dalam pengelolaan perusahaan ini akan menarik perhatian lembaga penegak hukum internasional. Tanaka menunjuk ke Bu Paramita. Nona Arini Hartono adalah korban. Anda, Paramita, adalah mastermind yang menggunakan identitas palsu untuk penggelapan dana. Aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah yang Anda curi itu sebenarnya milik pemerintah Jepang dan Amerika yang kami gunakan sebagai umpan untuk menangkap seluruh sindikat. Seketika, situasi terbalik. Bu Paramita yang semula memegang pistol, kini dikepung. Inspektor Tanaka segera bergerak, melucuti pistol dari tangan Bu Paramita dengan gerakan profesional. Bu Paramita, yang kini ditahan, menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Ia telah kehilangan harta, kendali, dan putranya dalam satu malam. Ia telah jatuh ke titik terendah. Aku menatap Ardi, air mataku kini bercampur dengan rasa lega. Ardi, yang kini telah melihat kebenaran penuh, berlari ke arahku. Ia memelukku, ciumannya dipenuhi air mata dan penyesalan yang mendalam. Maafkan aku, Risa. Maafkan aku karena buta. Aku mencintaimu, bisik Ardi. Kami diselamatkan, tetapi kami masih di tengah badai. Tuduhan kejahatan internasional yang menimpaku telah dihentikan, tetapi seluruh aset Hartono Group akan disita untuk penyelidikan lebih lanjut karena Bu Paramita telah melibatkan perusahaan dalam kejahatan transnasional. Kami telah kehilangan segalanya, tetapi kami telah memenangkan hidup kami kembali dengan kehadiran tokoh baru, Inspektor Tanaka, yang telah membuka tabir konspirasi yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Pembebasan dari kursi yang dingin itu terasa seperti terlahir kembali, namun sekaligus terasa seperti jatuh ke jurang baru. Pelukan Ardi, yang dipenuhi penyesalan mendalam dan ketulusan, adalah satu-satunya jangkar yang kumiliki di tengah badai interogasi yang segera dimulai. Inspektor Tanaka dari Tokyo dan agen FBI yang menyertainya segera mengambil alih kendali, memimpin pemeriksaan Bu Paramita dan anak buahnya, termasuk AKP Setio, yang ternyata adalah aparat korup yang dibayar Bu Paramita untuk melancarkan skenario penangkapanku. Aku dan Ardi harus menghabiskan hampir 24 jam penuh di kantor polisi yang sesungguhnya, bukan gudang palsu Bu Paramita, memberikan kesaksian tentang semua yang terjadi. Aku menceritakan tentang operasi plastik Bu Paramita, tentang aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah yang ia gelapkan, tentang fashion branded yang ia gunakan sebagai penyamaran, dan tentu saja tentang kengerian menghadapi ibu mertua yang berwajah persis diriku. Ardi memberikan kesaksian tentang manipulasi finansial yang dilakukan ibunya, tentang tekanan untuk mengalihkan investasi emas dan aset warisan bernilai tinggi lainnya, dan tentang intrik konflik dalam pengelolaan perusahaan yang ia paksakan. Di saat yang bersamaan, tim forensik internasional mulai membongkar laptop mahal dan smartphone flagship milik Bu Paramita, serta semua gadget sebagai simbol status sosial yang ia gunakan. Penemuan itu mengerikan. Ternyata Bu Paramita telah merencanakan ini selama hampir 2 tahun, menggunakan kekayaan bisnis keluarga untuk membiayai operasi, membeli loyalitas oknum penegak hukum, dan membangun identitas Aiko Subaki secara digital dan fisik. Ia bahkan menyewa tim IT profesional untuk memasukkan data trail cryptocurrency yang dibuat begitu rapi sehingga menjebakku sebagai mastermind yang berhasil melarikan diri dari Tokyo. Ketika matahari terbenam, menyelimuti kota Jakarta yang hiruk-pikuk, aku dan Ardi berada di titik paling terpuruk. Kami tidak hanya kehilangan reputasi, meskipun Tanaka telah memastikan identitas kami akan dilindungi selama proses investigasi, rumor tentang skandal kehidupan keluarga kelas menengah atas kami akan segera menyebar luas,
tetapi kami juga menghadapi kehancuran finansial yang total. Kami duduk di ruang tunggu kantor polisi, lelah dan hancur. Petugas penyidik menyampaikan kabar buruk. Hartono Group, perusahaan keluarga yang menjadi sumber utama kekayaan mereka, akan dibekukan sementara. Semua properti mewah dan aset yang tersisa akan disita sebagai jaminan untuk menutupi kerugian 800 miliar rupiah yang digelapkan Bu Paramita. Kita tidak punya apa-apa lagi. Risa, bisik Ardi, suaranya kosong. Ia melihat ke tangannya yang biasanya memegang kunci mobil listrik modern dan ring kunci kantor. Kini, tangannya kosong, sama kosongnya dengan masa depan kami. Semua modal usaha, semua investasi jangka panjang, semua jaminan yang seharusnya melunasi hutang besar yang menghantui perusahaan, semuanya sudah dibakar oleh ibu. Dia berhasil melenyapkan semua yang kita miliki. Kenyataan ini menghantamku dengan keras. Aku telah lolos dari kematian fisik, tetapi kini aku harus menghadapi kematian finansial dan sosial. Kami tidak hanya miskin, kami adalah pasangan yang terbebani oleh skandal kejahatan transnasional yang dilakukan oleh ibu kandung Ardi. Air mata mengalir deras dari mataku, air mata kelelahan, rasa sakit, dan keputusasaan yang tak terhindarkan. Aku telah berjuang keras untuk keluar dari jurang kemiskinan dan hutang, hanya untuk dijebak kembali oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ardi memelukku erat-erat. Aku minta maaf, sayang. Aku sangat minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku terlalu buta karena aku percaya bahwa ibu tidak akan pernah menyakitiku. Aku terlalu buta karena aku takut kehilangan gaya hidup kelas atas ini. Aku terlalu takut menghadapi konflik pembagian uang jika aku tidak mematuhi semua perintah ibu. Kita harus kuat, Ardi, Isaku. Kita harus percaya bahwa masih ada kebenaran. Tapi bagaimana kita memulai dari nol? Semua pengelolaan keuangan keluarga kita berada di bawah kendalinya. Kita bahkan tidak punya tempat tinggal, Ardi. Rumah mewah kita pasti akan disita. Penyidik memberitahu kami bahwa untuk sementara waktu, kami tidak boleh tinggal di tempat yang mudah dijangkau media atau sindikat yang mungkin masih mencari Bu Paramita. Kami adalah saksi kunci. Saat malam semakin larut, Inspektur Tanaka masuk. Ia melihat kondisi kami dan menghela napas. Nyonya Arini, Tuan Ardi. Saya mengerti kalian berada di titik terpuruk, kata Tanaka dengan nada hormat. Tetapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Bu Paramita tidak hanya ingin mengambil harta. Ia terobsesi pada wajah Anda, Arini. Kami menemukan di server laptop mahalnya bahwa ia telah lama menyimpan dendam. Ia percaya bahwa Anda telah merusak citra dirinya di mata Ardi dan pergaulan elit karena Anda adalah sosok yang terlalu sempurna. Tanaka melanjutkan, obsesinya melampaui uang. Dia ingin menjadi Anda, Arini. Itu sebabnya dia meniru setiap detail Anda, mulai dari fashion branded hingga gaya bicara. Dia ingin Anda tidak hanya mati, tetapi mati dalam air. Dia ingin Anda menjadi Aiko Subaki, penjahat yang merusak perusahaan. Dan ia, dengan wajah Anda, akan tampil sebagai pahlawan yang menemukan dan menghentikan kejahatan itu. Menyadari bahwa penderitaanku ini adalah hasil dari iri hati psikopat yang berbalut kemewahan membuatku sesak napas. Ini bukan hanya kejahatan finansial, ini adalah serangan terhadap eksistensiku. Tepat saat aku merasa tidak ada lagi harapan, Danu,
yang sempat membantu Inspektur Tanaka masuk ke dalam ruangan. Danu adalah mantan kepala keamanan Hartono Group yang dipecat Bu Paramita. Saya punya kabar baik, atau setidaknya sedikit harapan, kata Danu. Saat Bu Paramita sibuk menyita semua aset, dia melupakan satu aset warisan bernilai tinggi yang tidak bisa dia sentuh karena masih terikat pada nama mendiang ayah Nyonya Arini di Eropa, yang proses legalitasnya baru Nyonya selesaikan saat perjalanan terakhir. Apa itu? Tanya Ardi, matanya penuh harap. Sebuah akun trust fund kecil yang berisi investasi jangka panjang yang ditanamkan ayahmu. Jumlahnya tidak besar, hanya cukup untuk biaya hidup beberapa bulan dan biaya pengacara. Tetapi itu adalah satu-satunya aset yang jujur dan bersih yang kalian miliki. Uang itu tidak tercemar oleh kejahatan Bu Paramita. Kalian harus pergi ke sana, menggunakan uang itu, dan menghilang dari radar untuk sementara waktu. Kami akan mengurus sisanya di sini. Setitik harapan kecil itu, yang datang dari sisa-sisa harta mendiang ayahku, terasa seperti oksigen. Aku telah jatuh ke titik paling terpuruk, miskin, dituduh sebagai kriminal, dan dikhianati oleh keluarga. Tetapi, dengan adanya aset warisan bernilai tinggi yang bersih itu, kami mendapatkan sedikit modal usaha untuk memulai proses bangkit perlahan, meskipun semuanya masih serba tidak pasti. Kami harus meninggalkan semuanya dan lari ke tempat yang aman untuk memulai hidup baru, jauh dari bayangan rumah mewah dan gadget sebagai simbol status sosial yang kini hanya menjadi kenangan pahit. Kami meninggalkan Jakarta di bawah pengawasan ketat, diangkut dalam mobil sewaan tanpa identitas, sebuah kontras menyakitkan dari masa ketika mobil listrik modern dan pengawal selalu mengantar kemanapun kami pergi. Uang dari trust fund mendiang ayahku, meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan triliunan yang hilang, terasa seperti harta karun tak ternilai. Ia adalah satu-satunya modal usaha kami untuk memulai. Kami memilih sebuah kota kecil di Jawa Tengah, jauh dari gemerlap pergaulan elit Jakarta dan jauh dari pemberitaan media massa yang mulai membombardir skandal Hartono Group dengan judul-judul sensasional yang merusak. Kami hidup sebagai pasangan biasa, Arini dan Ardi, tanpa embel-embel Hartono. Kami menyewa rumah kontrakan kecil dengan dinding yang dicat ulang seadanya dan perabotan bekas. Pada minggu-minggu pertama, proses bangkit perlahan ini terasa lebih sulit daripada yang kubayangkan. Kehancuran finansial adalah satu hal, tetapi kehilangan identitas sosial adalah pukulan telak bagi Ardi. Dia adalah seorang CEO yang terbiasa mengendalikan perputaran uang dalam bisnis dan memimpin rapat penting, yang kini hanya bisa duduk termenung di sofa reot, menatap lantai. Ia sangat merindukan kehidupan lamanya, merindukan kantornya yang mewah, merindukan gadget sebagai simbol status sosial yang selalu mendefinisikan dirinya. Kami hanya memiliki satu smartphone flagship lama yang kami gunakan bersama untuk komunikasi darurat, karena kami harus memutus semua kontak dan jejak digital yang berhubungan dengan rumah mewah dan rumah pintar atau smart home kami yang dulu. Aku merasa aku tidak berguna, Risa, kata Ardi suatu malam, suaranya dipenuhi rasa malu. Ia membalik-balik buku tabungan yang kini hampir kosong. Aku dulu bisa mengatur investasi jangka panjang perusahaan senilai ratusan miliar. Sekarang, aku kesulitan mengatur pengelolaan keuangan keluarga untuk membeli beras dan lauk pauk. Aku bukan siapa-siapa tanpa namaku, tanpa perusahaan itu. Dinamika batin Ardi sangat rumit. Ia mencintaiku, tetapi harga diri yang selama ini ia bangun di atas kekayaan kini runtuh, membuatnya merasa lumpuh. Kau bukan hartamu, Ardi, balasku, memeluknya dari belakang.
Aku telah menemukan kekuatan yang selama ini kusembunyikan di balik citra menantu yang penurut. Kau adalah pria yang berani memilih kebenaran daripada ibumu. Itu jauh lebih berharga daripada seluruh aset warisan bernilai tinggi yang kita miliki. Kita akan membangun kembali, bukan dari kekayaan, tetapi dari kejujuran. Kita harus memulai proses ini dengan perlahan, meskipun semua masih serba tidak pasti. Aku sendiri berjuang melawan bayangan Bu Paramita. Aku sering bangun di tengah malam, diliputi teror bahwa aku akan melihat wajahku di cermin, wajah yang sekarang identik dengan kejahatan. Aku harus memotong rambutku, mengubah gayanya, dan benar-benar menjauhi segala yang berbau fashion branded atau restoran mahal. Aku menjual 2 tas tangan terakhirku yang mahal dan beberapa perhiasan sederhana. Semuanya bukan dari Hartono Group, melainkan warisan ibuku, secara diam-diam melalui internet. Uang hasil penjualan itu menjadi modal usaha tambahan kami yang sangat berarti. Aku memutuskan untuk menggunakannya sebagai modal usaha kecil-kecilan, menjual kue kering homemade yang resepnya kudapat dari ibu. Uang ini harus kita pakai untuk membeli oven kecil. Ardi, kataku, menunjuk sebuah iklan di laptop mahal bekas yang kami beli. Kau bisa membantuku mengurus pemasaran digitalnya, meskipun hanya di pasar lokal. Kau ahli dalam bisnis. Gunakan keahlianmu untuk membuat brand yang jujur, bukan untuk memanipulasi saham naik turun. Ardi ragu-ragu. Ide menjual kue, baginya, terasa seperti penghinaan terhadap status sosialnya dulu, sebuah pengakuan definitif bahwa ia telah jatuh dari kehidupan keluarga kelas menengah atas ke titik terendah. Ia adalah CEO, bukan suami penjual kue. Tetapi melihat tekad di mataku, dan menyadari bahwa aku, yang nyaris terbunuh, kini menjadi satu-satunya sumber kekuatan, ia mengangguk dengan enggan. Ancaman itu sendiri belum sepenuhnya hilang. Inspektor Tanaka dan Danu sering menghubungiku melalui saluran aman, memberikan pembaruan tentang investigasi. Bu Paramita menolak bekerja sama. Jaringan gelap aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah yang ia gunakan untuk operasi plastiknya masih aktif dan berbahaya. Mereka mungkin mengincar kami, baik untuk membungkam saksi kunci atau untuk melacak aset cryptocurrency yang tersisa di trust fund ayahku. Kalian harus berhati-hati, Risa, pesan Danu dalam salah satu panggilan suara terenkripsi. Bu Paramita memiliki kontak yang sangat kuat. Bahkan saat di penjara, dia masih bisa menggerakkan pion-pionnya. Jangan percaya siapapun yang tiba-tiba muncul dan menawarkan investasi emas atau properti mewah dengan harga murah. Itu bisa jadi jebakan. Rasa ketidakpastian itu adalah bagian dari hukuman kami. Kami harus hidup dalam bayang-bayang, selalu waspada. Setiap kali ada ketukan di pintu, jantungku berdebar kencang. Apakah itu pelanggan kue? Ataukah itu salah satu kaki tangan Bu Paramita yang datang untuk menyelesaikan rencana pembunuhan yang gagal? Kami tidak tahu. Namun, di tengah semua ketidakpastian ini, ada keindahan baru yang muncul. Kami mulai belajar saling menghargai bukan karena kekayaan yang kami miliki, tetapi karena kehadiran kami satu sama lain. Ardi mulai menemukan kepuasan kecil dalam membuat adonan kue yang sempurna dan merancang stiker kemasan. Aku melihat suamiku yang dulu kaku dan terobsesi pada kekuasaan, kini menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Ini adalah sedikit harapan yang kami pegang. Kami mungkin kehilangan segalanya, tetapi kami mendapatkan kembali pernikahan kami, membersihkannya dari racun ambisi dan kebohongan Bu Paramita. Proses bangkit perlahan telah dimulai, 1 bungkus kue kering pada satu waktu,
di tengah bayang-bayang bahaya yang masih mengintai. Proses bangkit perlahan yang kami jalani di kota kecil itu berakhir mendadak dan brutal. Meskipun kami telah memotong semua jejak digital dan fisik, menghindari pergaulan elit dan fashion branded, ternyata ada satu hal yang tidak bisa kami hindari. Kebencian mendalam dan jangkauan kekuasaan Bu Paramita yang ternyata masih mampu menembus jeruji penjara. Jaringan yang ia gunakan untuk melancarkan kejahatan aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah itu adalah jaringan yang loyal dan terikat oleh janji-janji kekayaan dan rasa takut, sehingga mereka masih beroperasi seperti cacing di tubuh bangkai bisnis keluarga Hartono. Suatu malam, saat kami sedang menghitung pemasukan kecil dari penjualan kue dan Ardi dengan bangga menunjukkan kemajuan yang ia buat dalam pengelolaan keuangan keluarga yang baru, sebuah papan tulis sederhana yang mencatat biaya bahan baku dan keuntungan, terdengar suara pintu didobrak paksa. Jantungku mencelos. Kami tahu, ini bukan pelanggan kue. Dua pria bertubuh besar masuk, wajah mereka tertutup. Mereka tidak mencari uang tunai, mereka mencari informasi dan penutup. Mereka mencari sisa-sisa investasi jangka panjang yang kami miliki, trust fund ayahku. Di mana file kuncinya? Arini, desis salah satu pria itu, suaranya serak. Ia menendang meja tempat laptop mahal bekas kami tergeletak. Bu Paramita tidak bisa bergerak, tetapi dia masih tahu kau punya sedikit aset warisan bernilai tinggi yang bersih. Kami datang untuk mengambilnya. Dan untuk memastikan kalian berdua tutup mulut selamanya. Ardi, yang selama ini hanya berani berhadapan dengan saham naik turun di pasar modal, kini harus berhadapan dengan ancaman fisik yang nyata di ruang tamu sempit kontrakan kami. Insting pertama Ardi adalah bersembunyi, insting yang diprogram oleh gaya hidup kelas atas yang selalu menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Jangan sentuh dia, teriak Ardi, melompat di hadapanku. Wah, Pangeran Hartono sudah jatuh miskin ya, cibir pria kedua, menarik kerah baju Ardi dengan kasar. Dulu kau sibuk memesan ruangan VVIP di restoran mahal dan memakai gadget sebagai simbol status sosial. Sekarang kau berkelahi di rumah tikus. Kami adalah sisa-sisa hutang besar yang menghantui yang disewa ibumu. Kami hanya ingin penyelesaian. Katakan di mana trust fund itu atau kau akan menyesal telah lolos dari penjara. Saat pria itu meninju wajah Ardi, konflik puncak paling dramatis dan paling emosional terjadi. Ardi tersungkur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Melihat suaminya yang tak berdaya, Arini meraih panci berisi adonan kue yang diletakkan di atas meja dan tanpa berpikir, ia melemparkannya ke wajah pria yang meninju Ardi. Jangan sentuh suamiku, raungku. Perlawanan Arini mengejutkan para penyerang. Ardi, melihat mataku yang dipenuhi kemarahan dan tekad, bangkit. Dalam momen itu, ia menyadari kebodohannya selama ini. Ia terlalu fokus pada hilangnya properti mewah dan kekayaan, dan lupa bahwa hal terpenting yang harus ia lindungi ada di sampingnya. Ardi yang dulu, yang takut kotor dan takut menghadapi konsekuensi langsung, mati malam itu. Ardi menerjang, bukan dengan gerakan elegan CEO, tetapi dengan amarah murni seorang suami yang melindungi istrinya. Ia bergulat dengan pria itu, menggunakan meja reot dan kursi bekas sebagai senjata. Dalam pergulatan itu, Ardi menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu miliki, kekuatan yang lahir dari cinta sejati dan kemauan untuk melepaskan belenggu psikologis ibunya. Aku tidak peduli lagi dengan aset warisan bernilai tinggi, teriak Ardi sambil menahan lengan pria itu yang mencoba meraih pisau. Ambil saja, tapi kau tidak akan menyentuh istriku.
Aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikan kejahatan ibuku." Saat Ardi dan penyerang itu bergumul, pria kedua yang matanya penuh amarah meraihku dan menempelkan pisau ke leherku. "Hentikan, Hartono, atau istrimu mati di sini." Dia bilang dia tidak peduli harta, padahal dia adalah orang yang paling rakus. Dia adalah Aiko Subaki. "Dia bukan Aiko," balas Ardi, air mata mengalir dari matanya yang kini dipenuhi tekad yang membara. "Aku tahu yang sebenarnya. Aiko adalah ibuku yang melakukan operasi plastik. Ibuku yang merencanakan konflik dalam pengelolaan perusahaan ini sejak lama." Pria kedua itu tersentak, sedikit bingung dengan pengakuan Ardi. "Apa maksudmu?" "Bu Paramita tidak pernah operasi." Tepat pada saat genting itu, aku melihat kilasan dari gelang tangan yang dikenakan pria kedua. Itu adalah gelang perak berukir yang sering kulihat dikenakan oleh salah satu pengawal pribadi Bu Paramita di rumah mewah kami dulu. "Gelang itu," teriakku, berjuang sekuat tenaga. "Gelang itu." Bu Paramita memberikan itu pada pengawal pribadinya saat dia memenangkan kerugian atau keuntungan besar dalam proyek kasino ilegal di Makau 6 tahun lalu. Aku mendengarnya sendiri saat kami sedang liburan luar negeri. Anda adalah anak buah setianya yang tahu setiap detail rencananya. Pengakuan tak terduga Arini mengenai detail kecil gaya hidup kelas atas Bu Paramita di masa lalu yang melibatkan perjudian ilegal berhasil membingungkan pria itu. Bu Paramita telah berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa aku adalah dalang sebenarnya. Momen keraguan itu adalah kesempatan emas. Ardi segera mengambil keuntungan dari keraguan pria itu. Ia mendorong pria pertama ke tembok, membebaskan diri, dan dalam gerakan yang sangat cepat, ia mengambil vas bunga yang berisi air dan menghantamkannya ke kepala pria kedua yang sedang memegang pisau di leherku. Bentrokan itu menghasilkan suara keras. Kami berdua terengah-engah menyaksikan kedua pria itu tersungkur tak berdaya. Ardi, yang penuh luka memar dan darah, berlutut memelukku erat-erat. Ia tidak lagi peduli pada darah di wajahnya atau pada kehancuran modal usaha kue kami yang berantakan di lantai. "Kita berhasil, Risa," bisik Ardi, suaranya tercekat. "Kita berhasil. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi takut pada ibuku. Aku tidak lagi takut pada kehilangan. Aku hanya takut kehilanganmu." Sesaat kemudian, sirene polisi lokal terdengar dari kejauhan. Danu, yang kami hubungi sesaat sebelum serangan melalui smartphone flagship kami yang tersembunyi, telah berhasil melacak lokasi kami dan mengirimkan bantuan. Momen yang paling dramatis bukanlah saat pistol ditodongkan, melainkan saat Ardi, si pangeran yang manja, memilih untuk melawan secara fisik, memutuskan secara emosional semua ikatan dan ketakutan finansial yang selama ini mengikatnya pada kejahatan ibunya. Kami selamat, tetapi konflik puncak ini telah menghancurkan ilusi terakhir bahwa kami bisa hidup damai tanpa menghadapi konsekuensi dari masa lalu kami. Perlawanan ini adalah pernyataan bahwa kami, Arini dan Ardi, telah sepenuhnya memilih jalan kebenaran dan kejujuran, bahkan di tengah kehancuran total. Gema sirene yang mendekat dan kehadiran petugas polisi setempat setelah kekacauan itu adalah awal munculnya jalan keluar, tetapi rasa sakit dan trauma yang kami alami terasa sangat nyata. Kami duduk di ambulans darurat, Ardi dengan luka memar di wajahnya, dan aku dengan leher yang terasa nyeri akibat ancaman pisau. Kami telah melewati badai, dan kini, dalam keheningan yang tersisa,
kami harus menghadapi kenyataan yang telanjang. Polisi berhasil mengamankan kedua penyerang yang ternyata adalah mantan pengawal pribadi dan debt collector yang terikat janji lama dengan Bu Paramita. Dalam interogasi awal, para penyerang itu dengan cepat mengakui bahwa mereka dikirim untuk mengambil kembali sisa aset yang dicuri dan menutup mulut saksi. Pengakuan itu adalah resolusi emosional pertama bagi Ardi. Ia tidak lagi harus berjuang melawan keraguan bahwa ibunya mungkin masih tidak bersalah. Serangan fisik ini membuktikan bahwa Bu Paramita, bahkan dari balik jeruji, masih berniat menghancurkan kami demi menjaga rahasia konflik pembagian uang dan perputaran uang dalam bisnis gelapnya. Keesokan harinya, Danu tiba di kota kecil kami, ditemani oleh Inspektur Tanaka dan agen FBI yang datang secara rahasia. Bukti baru dari penangkapan penyerang di lokasi persembunyian kami, yang didukung oleh rekaman CCTV dari tetangga yang berhasil diselamatkan Danu, adalah kunci untuk mengencangkan jerat hukum pada Bu Paramita. Kami bertemu di sebuah rumah aman yang disiapkan oleh tim Tanaka. Di sana, di hadapan cahaya pagi yang lembut, dialog mendalam tentang masa depan kami dimulai. Tuan Ardi, Nyonya Arini, kata Tanaka, menatap kami dengan tatapan penuh hormat. Serangan ini membuktikan bahwa jaringan Paramita sangat berbahaya. Tetapi, ini juga membenarkan semua kesaksian kalian. Kami kini memiliki bukti kuat untuk memperberat hukuman Bu Paramita atas percobaan pembunuhan terencana dan witness tampering. Tanaka menjelaskan bahwa Hartono Group yang sudah diambang kebangkrutan karena hutang besar yang menghantui akibat manipulasi Bu Paramita harus menjalani proses likuidasi. Seluruh properti mewah, aset warisan bernilai tinggi perusahaan, dan sisa investasi emas yang pernah ada akan dijual untuk menutup kerugian sindikat cryptocurrency dan ganti rugi para investor. Kami benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa dari kekayaan lama kami. Kami tidak peduli lagi, Pak Tanaka, kata Ardi, suaranya mantap. Ini adalah kali pertama ia berbicara tanpa ada rasa malu atau penyesalan terhadap kehancuran finansial. Biarkan semuanya hilang. Itu adalah uang yang kotor. Kami hanya ingin jaminan keamanan dan kesempatan untuk hidup jujur. Danu kemudian menjulurkan laptop mahal miliknya. Aku telah menyusun rencana, Ardi. Aku tahu kau tidak mau uang kotor, tetapi kau butuh keahlianmu. Aku telah membentuk sebuah tim kecil, sebuah firma konsultan finansial yang bersih, untuk membantu perusahaan-perusahaan yang juga menjadi korban sindikat kripto Bu Paramita. Aku butuh keahlianmu dalam menganalisis konflik dalam pengelolaan perusahaan dan kerugian atau keuntungan besar yang dibuat oleh Bu Paramita. Aku, tanya Ardi, terkejut. Aku tidak punya apa-apa lagi, Danu. Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak, Ardi, balas Danu tegas. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di Jakarta. Kau tahu cara kerja Paramita, kau tahu setiap detail kebohongannya. Kau adalah satu-satunya orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi skema kejahatan transnasional yang rumit ini. Gunakan pengetahuan itu untuk membantu korban lain. Ini adalah modal usaha terbaik yang kau miliki, kejujuran dan pengalaman pahit. Tawaran Danu adalah awal munculnya jalan keluar yang sesungguhnya. Itu adalah kesempatan bagi Ardi untuk menggunakan keahliannya yang sebenarnya, bukan untuk menguasai pasar, tetapi untuk menebus kesalahan masa lalu, tanpa harus kembali ke dunia gelap kehidupan keluarga kelas menengah atas yang sudah ditinggalkannya. Malam itu, setelah para penegak hukum pergi, kami duduk di kontrakan kami yang kini penuh dengan memar akibat perkelahian. Ardi meraih tanganku,
dan matanya dipenuhi air mata yang tidak lagi malu. "Risa, aku minta maaf atas semua tahun itu," bisiknya. "Aku minta maaf karena aku lebih mencintai gadget sebagai simbol status sosial dan gaya hidup kelas atas daripada mendengarkanmu. Aku membiarkan ketakutan akan kehilangan menghancurkan kita. Aku melihatmu diikat di kursi itu, dan aku melihat ibuku menodongkan pistol dengan wajahmu, dan aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar hidup. Aku hanya menjadi perpanjangan ambisi ibu. Malam ini, saat aku bertarung, aku tidak bertarung untuk mendapatkan uang kembali. Aku bertarung untukmu, untuk hidup yang jujur." Aku memeluknya erat-erat. "Aku memaafkanmu, Ardi. Kita berdua adalah korban. Yang penting, kita telah memilih. Kita telah memilih kejujuran. Kita akan menerima tawaran Danu. Kita akan menggunakan pengetahuan kita untuk membantu orang lain. Kita akan belajar lagi tentang pengelolaan keuangan keluarga yang benar, yang didasarkan pada kerja keras, bukan manipulasi." Kami memutuskan untuk tetap tinggal di kota kecil itu untuk sementara waktu, menjaga profil rendah, dan mulai bekerja dari sana. Ardi mulai menggunakan laptop mahal yang tersisa untuk membantu Danu mengurai benang merah kasus-kasus serupa, menggunakan pengalamannya untuk menganalisis konflik dalam pengelolaan perusahaan lain yang dirusak oleh skema Paramita. Ini adalah langkah pertama menuju penebusan dan resolusi emosional yang kami butuhkan. Kami tidak lagi takut pada kehilangan, karena kami telah kehilangan segalanya, dan kami menemukan bahwa kami masih memiliki satu sama lain. 2 tahun setelah serangan di kontrakan, yang menjadi titik balik bagi Ardi, proses penyelesaian menyeluruh atas skandal Hartono Group akhirnya mencapai tahap akhir. Di pengadilan, Bu Paramita harus menghadapi serangkaian dakwaan berlapis, penipuan transnasional, penggelapan dana publik senilai 800 miliar rupiah, manipulasi konflik dalam pengelolaan perusahaan, dan 2 kali percobaan pembunuhan terencana terhadap Arini, yang pertama melalui jebakan identitas Aiko Subaki, dan yang kedua melalui serangan di persembunyian kami. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Inspektor Tanaka, Danu, dan kesaksian jujur dari Ardi sendiri tidak menyisakan ruang bagi penyangkalan. Meskipun Bu Paramita mencoba untuk mempertahankan citranya yang rapuh, tampil di pengadilan dengan sisa-sisa fashion branded yang masih ia miliki, ia akhirnya dihukum berat. Hukuman itu menjadi penguraian simpul konflik yang paling final dan brutal. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan bahkan nama baiknya. Keterlibatannya dalam perputaran uang dalam bisnis gelap selama bertahun-tahun telah menghancurkan dirinya sendiri dan nama keluarga Hartono. Setelah putusan pengadilan, tim likuidator Hartono Group menuntaskan tugas mereka. Semua sisa aset warisan bernilai tinggi perusahaan, termasuk seluruh properti mewah yang dimiliki Bu Paramita dan Ardi, dilelang untuk menutupi hutang besar yang menghantui perusahaan dan ganti rugi kepada para korban sindikat kripto. Arini dan Ardi menghadiri proses tersebut hanya sebagai formalitas, menandatangani dokumen yang menyatakan mereka secara resmi melepaskan semua klaim terhadap kekayaan itu. Perasaan mereka bukan lagi kehilangan, melainkan kelegaan. "Ini adalah terakhir, Risa," kata Ardi sambil meninggalkan gedung likuidasi. Ia tidak lagi melihat ke belakang pada kenangan rumah mewah atau mobil listrik modern yang dulu mendefinisikan hidupnya. "Aku tidak pernah merasa sekaya ini. Bebas dari warisan beracun itu." Mereka kembali ke kota kecil di Jawa Tengah yang kini terasa seperti rumah sejati. Bisnis konsultan finansial yang mereka dirikan bersama Danu, Veritas Solutions,
berkembang pesat. Bisnis itu berfokus pada membantu keluarga dan perusahaan yang terperangkap dalam skema Ponzi atau penggelapan internal, menggunakan pengetahuan mendalam Ardi tentang cara kerja kejahatan white collar yang dipelajarinya dari ibunya sendiri. Modal usaha awal mereka hanyalah sisa trust fund Arini yang mereka kelola dengan sangat hati-hati dan transparan. Ardi, yang dulunya adalah CEO yang hanya tahu cara mengelola triliunan, kini belajar cara mengelola pengelolaan keuangan keluarga yang sederhana dan efektif. Mereka mencatat setiap pengeluaran di sebuah buku catatan, bukan di software canggih. Mereka menemukan kebahagiaan dalam pemasukan kecil yang dihasilkan dari kerja keras jujur. Laptop mahal yang tersisa dan smartphone flagship sederhana kini hanya menjadi alat kerja, bukan gadget sebagai simbol status sosial atau alat pamer. Ardi memproses traumanya dengan mengunjungi terapis dan secara rutin melakukan kunjungan ke panti jompo, bukan untuk menyumbang uang, tetapi untuk membantu secara fisik, sebagai cara untuk menebus kesalahan masa lalunya yang didasarkan pada uang. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh saldo banknya. Risa, di sisi lain, menemukan kedamaian dalam rutinitas. Ia menulis buku tentang pengalamannya, tidak untuk mencari sensasi, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam penyembuhan dirinya dan sebagai peringatan bagi orang lain. Hubungan mereka tumbuh semakin kuat, didasarkan pada rasa saling percaya yang mutlak, suatu hal yang tidak pernah mereka miliki di masa lalu yang penuh intrik konflik pembagian uang. Suatu sore, Ardi dan Risa duduk di teras kecil rumah mereka. Mereka tidak lagi memiliki properti mewah, tetapi teras itu menghadap ke hamparan sawah yang tenang. Aku ingat, dulu saat kita liburan luar negeri di Italia, kau pernah mengeluh karena aku terlalu sibuk mengecek saham naik turun di ponselku. Kenang Ardi, tersenyum pahit. Aku melewatkan begitu banyak hal. Aku melewatkanmu. Dan aku melewatkan kesempatan untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Ardi, balas Risa, menggenggam tangan suaminya yang kini sudah tidak mulus lagi. Kita harus kehilangan segalanya untuk bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Kita harus menjadi miskin untuk menjadi kaya. Kaya akan waktu, kaya akan kejujuran, dan kaya akan kebebasan. Mereka telah menguraikan semua simpul konflik, hukum, finansial, dan emosional. Mereka masih hidup sederhana, tetapi mereka kini memiliki aset tak ternilai, cinta yang murni dan investasi jangka panjang dalam kehidupan yang jujur. Mereka tidak lagi takut pada masa depan, karena mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama, tanpa ada lagi bayang-bayang kejahatan dan ambisi yang beracun. 3 tahun setelah putusan pengadilan, dan 5 tahun sejak malam mencekam di bandara, Arini dan Ardi merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-18 di rumah sederhana mereka. 8 tahun yang penuh dengan kekayaan palsu, pengkhianatan, dan kehancuran, diikuti oleh 10 tahun pembangunan kembali yang lambat namun kokoh, yang didasarkan pada modal usaha kejujuran dan cinta. Kehidupan mereka kini jauh dari gemerlap kehidupan keluarga kelas menengah atas Jakarta, tetapi dipenuhi dengan cahaya dan makna. Di teras belakang rumah, sambil menatap langit senja, Arini memegang tangan Ardi. Ia membiarkan renungan mendalam merayapi benaknya, mengurai semua trauma yang telah menjadi hikmah. Tentang nilai dan wajah, aku telah belajar bahwa wajahku yang dicuri Bu Paramita adalah senjata paling berbahaya sekaligus ilusi paling rapuh. Bu Paramita meniru wajahku dan menggunakan fashion branded serta gadget sebagai simbol status sosial yang mahal untuk membuktikan supremasinya. Namun, dalam prosesnya, ia kehilangan wajah aslinya, jiwanya, dan identitasnya sendiri.
Pesan moral yang paling dalam adalah bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada wajahnya, tidak pada kekayaannya, melainkan pada integritas yang tidak bisa dioperasi plastik. Tentang bisnis dan kepercayaan, bisnis keluarga Hartono yang dibangun atas dasar tipu daya dan perputaran uang dalam bisnis gelap Bu Paramita akhirnya runtuh total. Runtuhnya itu membawa kami pada pendirian Veritas Solutions, bisnis keluarga kami yang baru, yang didirikan atas dasar investasi jangka panjang yang sesungguhnya, kepercayaan dan etika. Kami tidak lagi mencari kerugian atau keuntungan besar dalam semalam. Kami mencari kedamaian dalam setiap transaksi yang jujur. Kami menemukan bahwa pengelolaan keuangan keluarga yang sejati adalah tentang memelihara kebaikan, bukan memupuk keserakahan. Tentang pengampunan dan pembebasan, aku mengunjungi Bu Paramita di penjara setahun yang lalu. Ia menua, hancur, dan dikelilingi oleh kesepian yang abadi. Aku tidak melihat wajahku lagi pada dirinya. Operasi plastik itu mulai memudar, meninggalkan bekas luka yang mengkhianati penyamarannya. Aku datang bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk membebaskan diriku dari kebencian. Pengampunan adalah resolusi emosional terakhirku. Itu membebaskanku, bukan dirinya, dari penjara masa lalu yang dingin. Tentang modal usaha yang sejati, kami kehilangan semua aset warisan bernilai tinggi, semua properti mewah, dan semua investasi emas. Namun, kami memulai hidup baru hanya dengan sisa trust fund yang bersih. Hikmah dari semua itu adalah bahwa modal usaha terpenting bukanlah uang, tetapi pasangan hidup yang percaya dan berjuang bersamamu. Ardi, yang pernah lumpuh karena ketakutan, kini adalah pilar kekuatanku, seorang pria yang tahu harga kejujuran. Ardi mendekat, merangkulku. Ia telah melepaskan semua belenggu trauma. Ia tidak lagi tertekan oleh kegagalan saham naik turun atau ketakutan akan hutang besar yang menghantui masa lalu. Ia telah menemukan kedamaian yang tidak pernah ditawarkan oleh gaya hidup kelas atas. Dulu, aku selalu berpikir aku harus menjadi seperti ibu untuk bisa sukses, kata Ardi, suaranya pelan dan reflektif. Aku pikir mencintai kemewahan, mencintai kendali adalah kunci. Tapi semua itu palsu. Semua itu hanya topeng. Kau tahu, Ardi, kataku bersandar di bahunya. Malam itu di bandara, saat sopir taksi itu mengunci pintu dan berkata, "Jangan turun di sini, itu adalah momen tergelap kita." Tapi itu juga adalah momen terbitnya fajar. Sebab kita dipaksa untuk tidak turun di tempat yang sudah kita kenal, tempat yang nyaman tapi beracun, dan dipaksa berjalan menuju tempat yang tidak kita ketahui, tempat yang jujur. Mereka berdua tersenyum. Mereka tidak menyesali kejatuhan finansial mereka. Pesan moral yang mereka pegang erat adalah bahwa kehancuran total adalah satu-satunya cara untuk membersihkan fondasi yang beracun. Mereka telah menjalani hukuman untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan, tetapi sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kehidupan yang sejati. Di rumah kecil mereka, di kota yang tenang, Arini dan Ardi menemukan penutup yang mengharukan. Mereka hidup bahagia, tidak karena harta, tetapi karena mereka menemukan identitas sejati dan cinta yang murni, terbebas dari racun ambisi. Kisah mereka adalah bukti bahwa bahkan dari skandal aset Bitcoin senilai 800 miliar rupiah yang paling gelap, dapat lahir cahaya investasi jangka panjang yang paling murni, cinta yang telah diuji oleh api dan pengkhianatan.